Salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya Pendeta Emeritus Budiono Adiwibowo berharap saudara semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita dalam pemeliharaan kasih Tuhan. Namun saya juga ingin menyapa saudara yang mungkin saat ini sedang sakit atau masih dirundung kedukaan dan berbagai kesulitan. Tema saat sapaan gembala pada kali ini ialah saat mengalami kesesakan. Mari kita membaca Alkitab dari Mazmur 34 ayat 16 sampai 20. Namun sebelumnya, mari kita terlebih dahulu meminta pimpinan Roh Kudus agar kita semua disapa oleh firman Tuhan sendiri. Kita berdoa. Tuhan yang baik, berkenanlah menyapa kami semua dengan firman-Mu melalui pembacaan dan perenungan kami atas bagian Alkitab dari Mazmur 34 ayat 16 sampai 20 ini. Biarlah Roh Kudus menolong kami yang sering menghadapi kesesakan, agar kami dikuatkan dan dihiburkan oleh firman-Mu sendiri. Pakailah hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini untuk menyatakan kasih-Mu yang tak terbatas. Dalam nama Kristus kami memohon. Amin. Saudara, mari kita membaca Mazmur 34 ayat 16 sampai 20. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Saudara, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar sabda Tuhan dan yang memeliharanya. Saudara, kita tentu sudah sering mendengar tentang hukum sebab akibat, yang menyatakan bahwa orang yang baik akan mendapat kehidupan yang baik dan diberkati Tuhan. Sebaliknya, orang yang jahat akan mendapat hukuman yang setimpal. Ajaran ini tentu sesuai dengan rasa keadilan dan sangat masuk akal. Itu sebabnya ketika ada musibah menimpa, banyak orang suka bertanya kepada diri sendiri, salah apa ya saya ini? Kenapa Tuhan menimpakan kesesakan ini kepadaku? Sebaliknya, kalau ada orang lain yang mengalami musibah, tidak jarang orang suka menghakimi dan menuduh orang yang sedang mengalami kesesakan itu sebagai orang yang telah melakukan dosa. Seperti itulah yang dilakukan teman-teman Ayub ketika melihat kemalangan yang dialami oleh Ayub. Tetapi di dalam Alkitab, hukum sebab akibat seperti itu tidak pernah bersifat mutlak. Memang ada ajaran-ajaran seperti itu. Misalnya dalam Galatia 6 ayat 7 dikatakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Tetapi pada banyak cerita-cerita Alkitab yang menyimpang dari hukum sebab akibat tadi. Antara lain
kisah Ayub tadi. Juga bacaan kita dari Mazmur 34 ayat 20 tadi dengan tegas mengatakan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Demikian juga banyak kisah tentang para nabi dan rasul-rasul serta para martir yang mengalami banyak penderitaan dalam kehidupan mereka. Dan tentu saja kita tidak dapat melupakan penderitaan Tuhan Yesus sendiri ketika Ia menyatakan kasih Allah kepada dunia. Lalu bagaimana kita harus memahami semuanya itu? Mari perhatikan dengan teliti bacaan kita tadi. Ternyata Mazmur 34 ayat 16-20 tidak berbicara tentang orang yang baik, tetapi tentang orang yang benar. Nah, apa sih bedanya orang yang baik dan orang yang benar? Begini, saudara. Orang baik adalah orang yang suka berbuat baik dari dirinya sendiri. Mungkin sifat dasarnya memang baik, atau dia terdidik menjadi orang baik. Orang baik juga mempunyai rasa percaya diri bahwa dirinya memang orang baik. Gambaran diri sebagai orang yang baik sangat mempengaruhi sikap hidup dan tindakannya yang selalu mau menunjukkan kebaikan. Ia akan malu pada dirinya sendiri kalau ia melakukan hal yang tidak baik, apalagi yang jahat. Tetapi ada satu hal yang sulit dihindarkan oleh orang yang suka berbuat baik, yaitu adanya perasaan berjasa. Perasaan bahwa dirinya pantas mendapat pujian, pantas mendapat penghormatan, pantas mendapat ucapan terima kasih dan pengakuan bahwa dirinya adalah orang baik. Juga di hadapan Tuhan, ada perasaan bangga bahwa dirinya telah melakukan banyak kebaikan kepada sesamanya. Sehingga sedikit atau banyak, ia tentu berharap untuk menuai kebaikan dan berkat-berkat Tuhan. Itu sebabnya ketika kesesakan dialami oleh orang baik, ia akan merasa ketidakadilan terhadap dirinya. Ia mungkin akan protes dan marah kepada Tuhan. Mengapa ini terjadi kepada saya? Nah, berbeda sekali dengan orang yang benar. Orang yang benar adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Orang yang sangat sadar bahwa dirinya bukan orang baik, bahwa dirinya tidak sempurna, bahkan juga banyak dosanya. Tetapi sangat yakin bahwa ia telah dibenarkan, ia telah diampuni, yakin bahwa ia telah diterima dan tetap dikasihi oleh Tuhan. Karena itu, orang yang benar akan selalu merasa sebagai orang yang berhutang kepada Tuhan. Hatinya selalu dipenuhi oleh rasa syukur atas kemurahan dan kasih Tuhan. Sehingga ia dengan segenap hati juga mengasihi Tuhannya. Nah, ketika orang yang benar ini melakukan kebaikan, ia tidak pernah dapat mengklaim kebaikannya itu sebagai suatu jasa. Ia tidak berharap dan tidak merasa layak untuk menerima pujian, menerima penghargaan dan kehormatan. Karena semuanya itu dilakukan sebagai luapan syukur dan kasihnya kepada Tuhan. Orang yang benar melihat dirinya sebagai hamba Tuhan. Karena itu apa yang diusahakan bukanlah keinginan untuk berbuat baik, tetapi keinginan untuk bertaat pada rencana dan kehendak Tuhan.
Jadi penyimpangan dari hukum sebab akibat atau ajaran tabur tuai tadi memang bisa terjadi pada orang yang benar. Karena sebagai hamba Tuhan, ia sedang dipakai oleh Tuhan untuk melaksanakan rencana dan kehendak Tuhan. Karena itu bagi kita yang saat ini mungkin sedang mengalami kesesakan, penderitaan, kesulitan, atau kedukaan, janganlah kita melihat diri kita sebagai orang yang baik. Tetapi pandanglah diri kita sebagai orang yang benar. Orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan. Orang yang tetap dikasihi oleh Tuhan. Pandanglah diri kita sebagai hamba Tuhan. Biarlah Tuhan dengan leluasa memakai kehidupan kita, termasuk kesesakan kita, untuk melaksanakan rancangan-rancangannya. Marilah kita tetap mengingat dan yakin bahwa Tuhan akan melepaskan kita dari segala kesesakan kita. Firman Tuhan telah menyatakan di dalam ayat 18 tadi, apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu yang telah membenarkan kami dan tetap mengasihi kami selaku anak-anak-Mu. Berikan kepada kami keberanian dan ketabahan untuk menghadapi setiap kesesakan yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Dan berilah kepada kami Roh-Mu yang kudus untuk tetap yakin akan janji-Mu bahwa Engkau akan melepaskan kami dari segala kesesakan. Pakailah kami senantiasa selaku hamba-hamba-Mu, agar hidup kami tetap mewujudkan kasih-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sampai jumpa, saudara.